Di usia 40, banyak orang mulai merasa hidupnya seperti film yang sudah sampai di credits. Seolah semua adegan penting sudah lewat. Tapi pertanyaannya, apa benar usia 40 adalah akhir dari segalanya? Kabar buruknya, masyarakat sering menggambarkan usia 40 sebagai fase tenggelam, tabungan menipis, karir stagnan, atau keluarga yang mulai jadi beban. Tapi kabar baiknya, ini justru saat di mana banyak orang menemukan kebangkitan sejati. Usia 40 bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang lebih bermakna. Fakta mengejutkan, berdasarkan studi Harvard University, 70% orang di usia 40 tahun ke atas mengaku lebih bahagia daripada masa muda mereka. Banyak CEO top justru mencapai puncak kreativitas di usia paruh baya. Ini adalah fase di mana otakmu lebih matang untuk mengambil risiko yang lebih cerdas. Di video ini, kita akan bahas. Pertama, mengapa usia 40 sering dianggap terlambat, padahal ini adalah momentum terbaik untuk transformasi. Kedua, kekuatan tersembunyi yang muncul seiring bertambahnya usia dan bagaimana memanfaatkannya. Ketiga, rahasia orang-orang yang justru menemukan passion, kekayaan, atau kedamaian setelah usia ke-40. Jadi, jika kamu masih menganggap usia 40 sebagai zona merah, siapkan diri untuk terkejut. Bab berikutnya akan membongkar mitos bahwa usia muda adalah satu-satunya fase produktif. Kita sudah bahas bahwa usia 40 bukan akhir, tapi awal kebangkitan. Tapi kenapa mitos-mitos negatif tentang fase ini masih dipercaya? Di bab ini, kita akan hancurkan 3 mitos yang bikin banyak orang takut menghadapi usia 40. Dan kita gantikan dengan fakta yang bikin kamu lebih berani. Mitos 1. Kreativitas menurun di usia 40. Ada anggapan bahwa kreativitas hanya milik anak muda. Kalau nggak inovatif di usia 20-an, ya udah, habis. Tapi, studi dari Harvard menunjukkan kreativitas justru puncaknya di usia 40-50. Kenapa? Karena pengalaman dan kedewasaan memperkaya ide. Contoh nyata, Steve Jobs meluncurkan iPhone di usia 52 setelah bertahun-tahun gagal. Di Indonesia, banyak UMKM yang baru booming di usia 40 lebih karena mereka tahu persis apa yang pasar butuhkan. Kreativitas nggak mati, ia hanya berubah bentuk. Dari ide liar jadi solusi cerdas. Mitos 2, usia 40 sama dengan tidak relevan lagi. Media sosial sering bikin kita merasa kalau nggak viral di usia 20-an, ya udah, basi. Tapi lihat data, 60% pengusaha sukses global memulai bisnis serius setelah usia 40 tahun. Contoh lainnya, emak-emak atau bapak-bapak yang jadi influencer TikTok di usia 50-an. Mereka relevan karena otentik, bukan karena ikut tren. Relevansi bukan soal umur, tapi nilai yang kamu bawa. Di usia 40, kamu punya kedalaman yang anak muda nggak punya, yaitu pengalaman, jaringan, dan kemampuan membaca situasi. Mitos 3, terlambat untuk berubah. Mitos yang paling berbahaya. Udah 40, ngapain sih masih ngoyo? Padahal, neuroscience menunjukkan otak tetap bisa berkembang seumur hidup. Neuroplasticity nggak peduli umur, asal kamu berani memberi stimulasi baru. Kalau kamu mau belajar lebih jauh tentang neuroplasticity, kamu bisa tonton link video yang ada di akhir video ini, atau di kolom deskripsi. Contoh, brutal. Pertama, Julia Child, chef legendaris, baru mulai karir di usia 50. Kedua, kisah Colonel Sanders yang sukses dengan KFC-nya di usia 60-an. Mereka nggak terlambat, mereka cuma menunggu momentum yang tepat. Realitanya, usia 40 adalah transisi emas. Fakta mengejutkan lainnya adalah orang di usia 40 lebih punya tingkat kepuasan hidup tertinggi. Studi Stanford 2022, mereka juga lebih mampu mengelola risiko karena sudah terlatih oleh kegagalan. Usia 40 adalah fase di mana kamu sudah cukup tahu untuk menghindari jebakan bodoh, tapi masih cukup muda untuk bangun hal baru selama 20 tahun ke depan. Kita sudah bongkar mitos bahwa usia 40 bukan akhir dari pertumbuhan. Tapi pertanyaannya, apa yang justru muncul di fase ini? Jawabannya, kekuatan tersembunyi yang jarang dipahami di usia muda. Di bab ini, kita akan bahas bagaimana memanfaatkan kelebihan usia 40 sebagai senjata untuk meraih kesuksesan. Di usia ini, kamu telah melewati berbagai tantangan
dan mengumpulkan pelajaran hidup yang tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman memungkinkan kamu untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan menghindari kesalahan yang sama. Stabilitas emosional dan finansial yang mulai terbentuk memberikan fondasi kuat bagi kamu untuk mengambil risiko yang lebih terukur dalam mencapai impian. Semua ini adalah kekuatan tersembunyi yang bisa kamu manfaatkan untuk meraih kesuksesan dan pertumbuhan pribadi. Salah satu teknik sederhana untuk memanfaatkan kelebihan tersebut adalah dengan melakukan refleksi diri secara rutin. Luangkan waktu untuk menulis pencapaian dan pelajaran hidup yang telah kamu peroleh. Identifikasi pola-pola keberhasilan yang telah terbentuk dan gunakan wawasan itu untuk merencanakan langkah selanjutnya. Selain itu, jangan ragu untuk menetapkan tujuan baru yang lebih ambisius. Karena pengalaman dan stabilitas yang kamu miliki sekarang adalah modal yang tak ternilai untuk melangkah ke level berikutnya. Di usia 40, kebijaksanaan bukan cuma teori, tapi hasil dari puluhan ribu keputusan yang pernah gagal dan berhasil. Kamu sudah tahu mana mentor yang benar-benar jujur versus mentor yang hanya omong-omong aja. Kamu juga bisa baca situasi bisnis tanpa perlu trial and error lagi. Kebijaksanaan ini adalah insting emas yang cuma dimiliki mereka yang sudah bertahan di medan perang kehidupan. Contohnya, ada banyak individu yang memanfaatkan usia 40 sebagai momentum untuk memulai hal baru. Misalnya, seorang profesional yang telah lama berkecimpung di dunia korporat memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri, menggabungkan pengalaman kerjanya dengan inovasi yang segar. Atau, seseorang yang sebelumnya fokus pada karir, memilih untuk mengejar passion di bidang seni, dan akhirnya menemukan keberhasilan serta kebahagiaan yang tak terduga. Cerita-cerita seperti ini membuktikan bahwa usia 40 adalah waktu yang tepat untuk melepaskan keterbatasan lama dan memanfaatkan kekuatan tersembunyi yang ada dalam diri kita. Setiap kegagalan, kehilangan, atau konflik di usia muda adalah data mentah. Di usia 40, data ini sudah terproses jadi strategi. Misalnya pengusaha yang bangkrut di usia 30-an, kini tahu persis cara hindari jebakan finansial. Atau seseorang yang pernah di PHK, tapi kini punya skill negosiasi gaji yang tajam. Pengalaman hidup adalah big data yang cuman kamu punya, dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan memanfaatkan kebijaksanaan, stabilitas, dan pengalaman hidup yang telah kamu kumpulkan, kamu bukan hanya menaklukkan tantangan, tetapi juga membuka jalan untuk transformasi pribadi yang luar biasa. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, di mana kita akan mendengar kisah-kisah transformasi inspiratif dari mereka yang telah mengubah masa depan mereka setelah usia ke-40. Setelah kita mendalami kekuatan tersembunyi yang muncul di usia 40, kini saatnya kita menyimak beberapa kisah inspiratif yang membuktikan bahwa usia 40-an bukanlah batas, melainkan titik tolak menuju pencapaian luar biasa. Setiap pengalaman, baik suka maupun duka, menjadi modal berharga untuk kebangkitan dan pertumbuhan pribadi. Mari kita mulai dengan kisah Julia Child. Banyak yang mengenalnya sebagai chef legendaris. Namun yang jarang diketahui adalah bahwa Julia baru benar-benar memulai karir memasaknya di usia ke-50. Awalnya ia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa di usia 50, yang bahkan nggak bisa masak telur mata sapi. Tapi Julia Child nekat belajar masakan Prancis dari nol, dan justru itu kuncinya. Di tengah keraguan dan tantangan, ia menemukan keberanian untuk mengejar passion yang selama ini tersembunyi. Transformasinya menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk memulai sesuatu yang baru. Justru, pengalaman hidupnya memberikan kedalaman dan perspektif yang membuat karyanya begitu istimewa. Hasilnya, buku masak legendaris dan acara TV yang mengubah cara dunia memandang kuliner. Ia nggak mulai di usia muda tapi di usia matang, dan ia tahu cara memasak kehidupan dengan lebih jenius. Contoh lain adalah kisah Colonel Sanders, pendiri KFC, yang meraih kesuksesan di usia 60-an. Di usia 60, Colonel Sanders justru di PHK dari pekerjaannya, tapi ia nggak menyerah. Ia pakai 60 tahun pengalaman hidup untuk menyempurnakan resep ayam gorengnya yang kini mendunia. Sebelumnya, ia juga sempat ditolak 1009 kali, sebelum akhirnya ada yang mau kerjasama. Apa yang membuat Colonel Sanders bisa sukses di usia tua? Pertama, ia nggak takut terlalu tua untuk memulai. Kedua,
ia ubah kegagalan sebelumnya, baik itu PHK maupun kebangkrutan lainnya, jadi bahan bakar untuk terus berinovasi. KFC bukan hanya tentang ayam goreng, tapi tentang kegigihan seseorang yang tahu bahwa usia 40 lebih adalah saat yang tepat untuk beraksi. Dengan tekad yang kuat dan semangat pantang menyerah, akhirnya ia berhasil mengubah sebuah ide sederhana menjadi salah satu merek kuliner terbesar di dunia. Kedua kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap pengalaman, meskipun penuh tantangan, bisa menjadi fondasi untuk meraih impian besar. Transformasi ini bukan hanya soal perubahan karir atau pencapaian materi, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hubungan dan cara kita memandang hidup. Pengalaman hidup yang beraneka ragam, baik itu kegagalan, kekecewaan, atau kesuksesan, memberi kita kekuatan dan kebijaksanaan untuk melangkah lebih jauh. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap perjuangan yang pernah kita lalui, pada akhirnya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan inspiratif. Dengan mendengarkan kisah-kisah ini, semoga kamu terinspirasi untuk melihat usia 40-an sebagai awal dari kebangkitan, bukan sebagai akhir. Setiap tantangan yang pernah kamu alami adalah bekal untuk mencapai potensi penuh dalam hidup. Mari kita teruskan perjalanan ini menuju bab selanjutnya, di mana kita akan menyimpulkan semua pembelajaran dan merangkum strategi-strategi kunci untuk kebangkitan pribadi. Setelah menyimak kisah transformasi inspiratif yang membuktikan bahwa setiap pengalaman baik, suka, maupun duka adalah modal berharga untuk kebangkitan, mari kita rekap kembali poin-poin utama yang telah kita bahas. Kita telah menghancurkan mitos bahwa usia 40 adalah akhir, dan justru menemukan fakta bahwa usia ini merupakan titik balik untuk menemukan kekuatan tersembunyi. Kita juga belajar bagaimana pengalaman hidup yang beraneka ragam dapat menginspirasi transformasi luar biasa, seperti yang ditunjukkan oleh kisah Julia Child dan Kolonel Sanders. Kini, tantangan bagimu adalah untuk merenungkan dan merefleksikan apa yang bisa menjadi kebangkitan pribadi di usia 40 bagi kamu. Pikirkan tentang impian dan tujuan yang selama ini mungkin tertunda, dan mulailah bertindak untuk mewujudkannya. Jadikan setiap pengalaman, setiap pelajaran, sebagai batu loncatan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh inspirasi. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Jika kamu merasa video ini memberikan wawasan dan inspirasi, silahkan subscribe agar kamu tidak ketinggalan insight menarik. Selanjutnya, berikan like jika kamu merasa terinspirasi, dan tinggalkan komentar untuk berbagi pengalaman atau pemikiranmu. Jangan lupa untuk share video ini kepada teman atau keluarga yang juga mungkin membutuhkan pencerahan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.